Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah belajar membaca Yasin. Udah 2 tahun lebih, kurang lebih kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan keimanan, dan juga mudah-mudahan kita sering istiqomah belajar membaca Yasin. Mudah-mudahan hati kita semakin lembut, semakin ringan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya tidak bosan-bosan kita bersedekah Fatihah khususnya untuk keluarga kita masing-masing yang sudah meninggal. Mudah-mudahan nenek moyang kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, mereka di dalam kuburnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, pelantarannya kita istiqomah belajar membaca Yasin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit cepat-cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan satu lagi, mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan setiap malam Jumat, khususnya untuk saudara-saudara kita yang belum digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikut serta dengan kita pada malam Jumat. Mereka bukan tidak tahu belajar membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, hukumnya wajib, tetapi mereka masih juga berat untuk melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid ini. Kita jangan bosan-bosan. Mereka mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan hatinya sehingga kedepannya bisa ikut serta dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila hadratin malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikatil syafarah wa malaikatu hamalatul arsyil malaikat rahmah wa malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail munkar nakir qidatin malik ridwan alaihi wassalam wa ila hadratin wa barakati wa karamati sultanul auliya illahi ta'ala wa syabul qadir al jailani qadar sallallahu alaihi bi barakati ulumi wa karomatim li ustadina Husain Syekhuna Mukarram Syekhuna Mukarram makanya Mustafa Syekhuna Mukarram Syekhuna Mukarram Syekhuna Mukarram moga-moga bi barakati ulumi wa karomatihim sahibul wilayah dan Kapitan Badrut yang Yunus khususon ilaruhi. Silahkan keluarga kita yang sudah meninggal son ilaruhi. Sekarang yang masih hidup huson ilaruhi wajah sadihi sebutkan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabina sayyidina ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana munaffisi an kulli maryun, subhana mufarrij an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, farrij anni hammi wa ghammi farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah sudah selesai kita membaca Yasin. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi dibuka lagi kembali Yasinnya. Ini membahas tajwid surat Yasin ayat 24. Nah, jadi ayat 24. Nah, udah ketemu semuanya? Ayat 24. Ayat 24 ya. Jadi baca dulu sama-sama, nanti dibahas tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Serempak, ulangi lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inni idzal lafi dhalalin mubin.
ya. Jadi kita bahas dulu. Nah, jadi di ayat 24 surat Yasin, jadi ini, nah kalau ada nun musadah tolong ditahan 2 harokat. In begitukan suaranya, jangan ini, salah, dibentak ya. Sama dengan di surat Al-Fatihah pun gitu. Nah digitukan, jangan iya, salah. Kalau dibaca di surat Al-Fatihah masalah musadah nih. Kalau di dalam surat Al-Fatihah membaca iya kana budua iya, berarti hilang musadahnya. Yuk. Jadi bedakan membaca yang musadah dengan tidak ada musadah. Maka yang musadah adalah iya, ini, dia tahan 2 harokat. Jadi ini, jadi di kata ini kemarin itu hamzah itu dari mana mahrojnya? Hamzah itu dari aksal halki tenggorokan, maka mulutnya dibuka. Ya, jangan yang itu. Kalau i berarti dari tengah lidah, salah tempat. Suaranya digitukan, jangan ya, yang kuat suaranya. Ya, jangan kalau suaranya kecil, lidah yang main, salah. Lidahnya diam, nggak usah dibengkokkan. Kalau a mungkin mudah kan? A, u, ya, jangan i. Kalau lidahnya bengkok sedikit, salah tempat. Jadi ya. Jadi nun tuh kemarin dari mana marotnya? Nun itu marotnya dari ujung lidah dengan langit-langit yang atas, sama dengan huruf n. Nana, nani, nanu, tidak susah. Ya. Jadi ini iya itu dari mana marotnya? Kalau susah gini, kalau kita menyebutkan huruf y laten, apa itu yang dibengkokkannya? Coba, kalau kita pakai laten dulu supaya mudah. Ya. Apakah yang bermain? Apakah lidah? Apakah mulut menyebutkan huruf y? Coba rasakan oleh diri kita sendiri. Kayak menyebutkan huruf y. Mulut apakah lidah yang bermain di situ, yang bergerak? Mulut kah? Jadi lidahnya lurus gini kah? Nggak perlu bengkok kah? Bengkok enggak? Bengkok ke sini gini enggak? Apakah lurus aja gini? Menyebutkan huruf y pakai laten y. Apakah lurus lidahnya gini? Apakah agak bengkok gini? Saya rasakan, balik ke diri kita. Bengkok. Nah, ke atas, ke bawah, ke mana? Ke atas gini. Sini, atas. Jadi disitulah huruf iya. Makanya kalau menyebutkan huruf y laten bisa, berarti nyebut ya pun bisa. Sama di situ. Apa susahnya? Ya kan pakai laten ini. Ya yi. Nah, berarti menyebutkan huruf iya, maka dibengkokkan sedikit lidahnya. Ini bukan ini. Ini salah ini. Ya. Jadi iya itu marahnya dari wastulisani wa mayuhadihi minal hanakil a'la, kalaulah pakai Arabnya. Kalau pakai artinya dari tengah-tengah lidah. Ini idzal lafi dhalalim mubin. Idza dari mana tuh? Dari mana? Berarti kalau pakai latennya bukan d, z. Dari mana? Dari ujung lidah dengan ujung gigi. Kalau tidak ada titik d, kalau pakai latennya d, kalau tidak ada titik. Ini ada titik, beda. Makanya kalau di surat Al-Fatihah syuratul ladzi, jangan lazi. Kalau lazi gigi ketemu, kalau lazi kan beda, jauh. Yuk kita benahi sedikit.
Ya, jadi kalau di surat Al-Fatihah, lazi, jangan lazi. Salah tempat tuh. Idzal lazina amanu, ya. Idzal lafi. Nah, marot dulu. Lafi, lam dari mana? Coba kalau kita menyebutkan huruf L pakai laten, kemana ujung lidahnya? Hah? Ke atas kan? Nah, sama di situ lam pun. Tidak ada yang tidak ada yang sulit. Tidak semuanya makhorijul huruf itu sulit, tidak. Asalkan tahu dulu. Ada yang sulit, cuman tidak banyak. Nah, lafi, fa dari mana? Kalau kita menyebutkan pakai laten, papa gitu. Dari mana? Apa yang bergerak? P. Kalau laten P. Papa itu. Coba dari mana itu? Bibir. Lidah tidak bergerak kan? Papa. Cuman kalaulah menyebutkan huruf Arab, maka barengi dengan angin. Fa dengan gigi. Kalau papa, itu kurang pas. Jadi pasnya, siap lihat di sini, lihat di sini dulu saya. Ini ya. Dengan ini. Fa. Jangan pa, salah. Ya. Jadi ada anginnya. Fi. Nah, bo, ianya udah sama tadi. Ini huruf apa? Udah lafi, ke depannya huruf apa tuh? Hati-hati. Huruf apa? Do. Do, yakin do. Kalau kan ini nih ada dua yang namanya do itu. Kalau yang kayak to ada titik itu apa namanya? Nah, kalau ini kalau dipisahkan kayak huruf so ada titik, kan? Kalau yang satu lagi kayak to ada titik, apa namanya yang kayak to ada titik? Zo gitu. Kadang-kadang untuk membedakan gitu ya sulit. Jadi ini yang paling susah. Tidak ada yang fasih menyebutkan huruf bo terkecuali Rasul. Maka dari mana ini gambaran lidah? Ini geraham di sebelah sini. Ini lidah nih. Ya. Jadi dibelokkan ujung lidah ini bukan ke sebelah sini kan susah. Di sini. Nah, ini yang biasa kalau kita ngobrol kelihatan ini. Maka ini geraham sebelah sini. Mau sebelah kiri, mau sebelah kanan, silahkan kemana yang udah. Bo, makanya coba lihat sini. Bo, dikasih kan, gini nah. Tujuannya untuk membedakan. Jangan sampai sama dengan yang satu lagi zo. Ini zo, yang satu lagi zo. Bagaimana? Jauh. Ya, coba di surat Al-Fatihah, waladdallin. Salah Pak. Coba tulisannya kalau kayak gini, ambilkan dulu. Oh, tak ada spidol ya. Kalaulah tulisannya kayak gini, ini kayak huruf so, maka ke samping. Kalau tulisannya kayak huruf to, maka ke depan. Beda mahroj Pak. Salah. Kalaulah kayak huruf to, paham huruf to? To, lihat di sini gini. Itu kan huruf to. Kalau ada titik, zo namanya. Kalau ini ke samping, kayak huruf so ke samping ini. Sama dengan huruf so, bedanya ini titik. Maka di surat Al-Fatihah ayat terakhir bukan waladdallin, bukan ke depan, salah. Waladdallin. Dilihat di surat Al-Fatihah, jangan membacanya waladdallin. Kemana musadahnya? Ada musadah di situ. Coba lihat ayat surat Al-Fatihah di situ di Yasin. Maka itu namanya mad lazim musaqal kilmi. Kalau membacanya waladdallin, membuang musadah dosa Pak. Coba lihat di Al-Fatihahnya, ayat terakhirnya.
Selama ini gimana? Makanya wajar dengan pantas kita sering baca Yasin, sering sholat, belum merasakan apa nikmatnya sholat, nikmatnya membaca Yasin oleh diri kita sendiri. Di sini kita harus sering belajar tuh, bukan seala kadar tahu. Kalau seala kadar tahu mudah-mudah aja, cuman udah merasakan belum nikmatnya membaca Yasin, nikmatnya sholat. Di sini perlu istiqomah. Di surat Al-Fatihah udah dilihat ayat terakhir, walawwalin. Selama ini gimana? Kalau tidak ada musadah berarti dosa. Ada musadahnya kan? Ada musadahnya. Coba dilihat. Kalau di Yasin, maka kalau melihatnya di susunan tahlil tuh. Walawwal malah dua. Coba perhatikan. Coba dilihat di susunan tahlil di Yasinnya tuh. Ada Fatihah. Tuh, coba lihat. Dua kan musadahnya betul lah dua. Di atas satu, lamnya ke depan satu, jadi dua. Berarti kalau membacanya walawwalin, kemana musadahnya dua-duanya hilang? Ayo. Makanya untuk memperbaiki itu sulit. Bukan salah kadar kita tahu. Kan? Maka membacanya gini, walawwalin. Nah gitu kan, walawwalin. Lanjut lagi, masih ke ayat 24 tapi tadi lafi dhalalim mubin. Ingat ya, mim dari mana? Lam tadi udah. Jadi mim itu dari mana? Mahrojnya dari bibir. Kayak kita menyebutkan huruf M di latennya, mudah itu. Coba kita menyebutkan huruf laten. Apa yang berfungsi adalah bibir. Mama, mim, mamu, ma, mudah. Dari bibir. Ba dari mana? Dari bibir sama ba, bi, bu. Bin. Ya, tuh. Sekarang membahas tentang masalah tadi hukum. Tadi mahrojul huruf, sekarang membahas masalah hukum. Dua harokan, ada nun musadah. Nun musadah itu apa hukumnya? Kemarin udah gunnah. Apa arti gunnah? Dengung. Maka kalau orang pilek ataupun hidungnya tersumbat, gunnahnya tuh coba rasakan. Gunnahnya tuh pasti kurang jelas. Pengen mengetahui masalah gunnah, saya udah gunnah apakah belum membacanya, pijit hidungnya. Tapi juga harus jujur, suaranya jangan diberhentikan. Berarti udah itu aja gunnah. Nah, mudah kan ngeceknya. Kan apa yang keluar dari hidung itu adalah setiap nun dengan mim yang musaddah. Ini ada iya mati sebelum baris kasroh, terus lagi di atas ada bendera. Ini gimana? Apa hukumnya nih? Tahu? Berarti dua ini hukumnya. Satu, iya mati sebelum baris kasroh. Ini kan panjang ianya. Baris kasrohnya baris nun kan? Ianya mati. Di atasnya ada bendera. Ke depan ada hamzah. Coba, di sini apa hukumnya sih sebenarnya? Nama hukumnya apa di sini? Satu, kalau melihat kepada ia mati sebelum baris kasrah berarti mad tabi'i kan.
Kalau melihat kepada apa? Bendera, ke depannya ada hamzah, otomatis ini mad jaiz munfasil. Maka cara pembacaannya lebihkan dari 2 harokat supaya mad jaiz terbawa. Tuh, kalau dibacanya ini berarti mad tobi aja, mad yang di atasnya tidak terbawa tuh. Maka lebihkan. Nah, banyak hal-hal kayak gini tidak diperhatikan. Cepat membaca Al-Quran, tetapi hukumnya ilmu tajwidnya tidak dipelajari. Nah, ini idal jangan izal. Memang kalau latennya idjal, kalau latennya idal gitu. Kadang-kadang masih juga kedengaran idjal, maka harus sabar. Ini di sini perlunya istiqomah, sedikit demi sedikit terus ya insya Allah. Idzal lafi. Lafi ada ia mati sebelum baris kasroh, nama hukumnya mad tabi'i. Panjangnya berapa? 2 harokat. Ingat, mad tabi'i ada 3 hurufnya. Ada alif sebelum baris patah, waw mati sebelum baris domah, ia mati sebelum baris kasroh. Itulah yang paling pendek mad. Tidak ada lagi yang paling pendek, hanya mad tabi'i. Tidak ada mad 1 harokat, tidak ada. Mad itu paling pendek 2 harokat. Nah, tapi bola lim mubin. Bola panjang nggak pendek lahnya? Setiap ada patah berdiri panjang 2 harokat. Nah, harus tahu. Awas, kalau kita udah sering baca Yasin, yang mana yang dinamakan patah berdiri, kasroh berdiri, terus lagi domah ganem, itu harus tahu. Oh, berarti setiap ada patah berdiri panjangkan 2 harokat. Contoh kayak gini bacanya bola, nah gitu kan. Jangan dola lim mau kemana, panjang pendeknya salah. Jadi irama itu mengikuti panjang pendek. Kalau kita paham di mana letak panjang pendek, maka iramanya bagus. Kadang-kadang iramanya bagus, tetapi memposisikan panjang pendeknya tidak sesuai dengan pelaturannya, itu yang salah. Bola lim mubin. Nah, lim ada tanwin kasroh, ke depannya ada huruf mim. Apa nama hukumnya? Nama hukumnya adalah idgham. Nah, jangan dibaca dolalin atuh. Kalau dibaca dolalin salah hukum, Mbak. Salah hukum kalau dibaca dolalin. Sebab ada tanwin kasroh, ke depan ada huruf mim. Mim itu huruf idgham. Yang tadinya lin dimasukkan n-nya kepada m, jadi lim, ditukarkan atau bacaannya. Tadinya lin kan, sebab ke depannya ada mim, jadi lim bacanya. Jangan dibaca lin. Nah, bola lim mubin. Idgham apa? Idgham bigon guna. Hukum nun mati dan tanwin ada 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham. Idgham hurufnya ada 6. Ya, ro, lam, mim, nun, waw. Jikalau ada tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin domah, nun mati ke depan bertemu dengan huruf yang 6 tadi, maka membacanya jangan dibaca dolalin. Kalau di sini dolalim. Tuh. Kalau punya dalil kayak gini enak, kenapa dibaca dolalin? Padahal tulisannya dolalin. Ini idgham, ini keterangannya, ini kitanya enak. Kebanyakan kan salah bacanya, bukan gitu. Gini apa sebabnya? Nggak tahu. Itu yang susah tuh, menunjukkan
berani menyalahkan kepada orang, menunjukkan dalilnya tidak tahu, itu yang bahaya. Dolalim mubin. Nah, kalau ada mad tobi ini, ia mati sebelum ianya baris kasroh. Kalau mad tobi wakop, apa arti wakop tuh? Arti wakop itu apa? Berhenti. Ingat, kalau ada mad tobi diwakopkan kayak di sini, sebenarnya membacanya mubinin. Nah, cuman wakop jadi mubin, maka panjangnya boleh lebih dari 2 harokat. Para qori membaca Bismillahirrahmanirrahim, him kan itu mendobi, kok kenapa lebih dari 2 harokat? Bismillahirrahmanirrahim kan lebih 2 harokat tuh, maka menjadi mad arigil sukun hukumnya. Itu enaknya Pak kalau tahu dalilnya. Mad dobi tidak boleh lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim kalaulah wasol maka itu mad dobi, maka panjangnya cukup 2 harokat. Kalau kayak tadi lebih dari 2 harokat, mad dobi diwakofkan, nama hukumnya menjadi mad arigil sukun. Itu enaknya. Tuh. Kayak di apa lagi? Contoh-contoh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim wa murseha. Majreha, tulisannya majroha. Kalau tidak tahu pasti dibaca majroha. Ada di surat Al-Baqarah kalau ada salah itu. Majre, harusnya baca majreha. Kayak waduha tuh. Waduhe, walaile idha saji. Bisa-bisa. Asalkan kalau ditanya oleh orang harus bisa menjelaskan. Kalau belum bisa menjelaskan, jangan berani membaca waduhe. Makanya saya tidak berani, takut ditanya qiraat imam apa ini. Nah, saya tidak bisa menjawab, makanya tidak dibaca. Dolalim mubin. Jadi siap saya dulu, sama-sama baru nanti sendiri-sendiri bagi yang mau. Siap, dengarkan dulu saya dulu. Ingat, latihan cara narik napas dari hidung. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Tuh, 2, 3. Silahkan bapak-bapak bagi yang mau sendiri-sendiri. Silahkan. Lanjut. Ayo lanjut. Lanjut. Ya. Jadi yang banyak bukan salah, kurang pas. Di apa? Dikatai dengan do. Jangan ke depan, bo, beda. Siap, dengarkan dulu, takut saya salah. Kalau tadi kebanyakannya gini, dolalim mubin, itu ke depan tuh ujung lidahnya. Sekarang dengarkan dulu saya. Siap, dengarkan dulu, takut saya salah. 1, dolalim mubin. 1. Yang kedua, dolalim mubin. Beda enggak bunyinya? Yang kedua yang benar. Bukan ke depannya, dola ke samping. Nah gini, lihat di sini. Gini agak berat ininya. Bola. Susah, ya memang susah. Susah, nggak bisa sekaligus.
bola, jangan dola, beda ya. Makanya di sini Pak belajar apa? Makharijul huruf dengan hukum-hukum Al-Qur'an. Di sini harus kita sadar, harus kita sabarnya. Ya, harus kita sabarnya di sini. Satu, kita udah kebiasaan gitu, maka otomatis lidah pun keluh gitu kan. Yang kedua, apa namanya, perlu waktu, perlu proses. Maka di sini harus penuh dengan kesabaran, keikhlasan. Buka ayat 25, buka ayat 25. Sama ini juga ini. Baca dulu, saya dulu, baru sama-sama. Siap, saya dulu. Inni amantu bi rabbikum. Tuh, 2, 3. Ininya kurang panjang sedikit lagi. 1, 2, 3. Ulang lagi. Tuh, 2, 3. Amang, jangan amang, jangan salah. Ini amantum. Gitu. Ya. Jadi dua harokat, man, jangan man ya, jangan man, amang, man, jangan man, jangan aman. Kalau aman salah hukum, amang. Nah, ya. Jadi siap. Ini coba dulu ya, sendiri-sendiri saya dulu. Nggak usah, kalau memang napasnya nggak mampu, maka ya bisa birobikum ya. Saya dulu dengarkan, nanti sendiri-sendiri. Inni amantum birabbikum. Sama-sama dulu. Silakan sendiri-sendiri sampai birobikum. Yuk lanjut. Lanjut. Jod. Lanjut. Lanjut. Panjang pendeknya salah, banyak salah dari itu. A-nya panjang kan tuh, kan ada patah berdiri tadi. So. Amang gitu, jangan gini. Amang salah. Siap. Amang gitu. Jangan amang salah, Pak. Amang panjang. Nah, gitu. Amang. Amang bayon. Amang. Siap, dengarkan lagi. Siap, sambil dilihat. Sambil dilihat ya. Ini amang gitu bacanya. Amang, jangan amang salah. Salah panjang pendek. Sendiri dia Pak ya. Ya? Sendiri. Silakan, sok. Dari ini. Dari ininya silakan. Ini amangtu birab. Tuh-nya tuh amang tuh birab, jangan dilamakan tuh-nya. Birab.
bikum Amantu tu birob. bikum So, silakan siapa lagi? bikum Lanjut siapa lagi? Amantu birob. Silakan siapa lagi? Silakan. Oh. Anya amang gitu. Ini amantu birob bikum. Ya. Amang. Itu. Siap, pas lagi. Ya, pas lagi. Itunya hukumnya dulu. Nanti gitu kan, jangan ini. Kalau ini, maka tidak ada musadah. Ingat, musadah dibentak. Ya? Musadah itu dibentak. Ini, ya. Kalau ada ia mati ni, kalau enggak in, nah gitu aja. Ini dikarenakan ada ia mati, maka membacanya ini. Ya, itu ya. Amang. Nah, hukumnya dulu. In tadi guna, ya. Nun musadah. Ni ia mati sebelum baris kasroh, mad dobi'i. Kalau melihat ke atas ada bendera, ke depan ada hamzah, baca ijmun fasil. Panjang 2 harokat. Ingat, kalau ada angka 1 di atas huruf, maka namanya patah berdiri. Hati-hati, angka 1 di atas huruf namanya patah berdiri. Nah, kayak A kan, A angka 1 kan, ada angka 1 lagi barisnya. Maka yang di atas itu namanya patah berdiri. Setiap ada kayak gitu panjang 2 harokat. A digitukan, jangan amang salah. A gitu. 1. Ingat, setiap ada baris berdiri berarti harus dipanjangkan. Kayak ini nih. Di atas A kan baris berdiri kan? Maka panjangkan 2 harokat. Nah, terus kalau ada tulisan mantu, jangan dibaca mantu, ya. Di sini ada nun mati, ke depan ada huruf ta. Ta itu huruf ihfa. Ihfa itu harus dengung. Hurufnya ada 15. Sibda sana kamja dasa sun kod sama dung toyi bajid itu kododo 5. Makanya orang kalau membaca Al-Quran pakai tajwid dengan tidaknya pasti ketahuan, ke situ ketahuannya. Gitu, bukan masalah lancar dengan tidak lancarnya, bukan. Kayak tadi, amang tobet berarti tidak pakai tajwid, bukan masalah lancar dengan tidaknya. Tuh, ketahuannya di situ cara membacanya. Jadi, ada nun mati ke depan ada huruf ta, maka nama hukumnya ihfa. Birob, nah gitu kan. Kalau ada musadah tuh, birob bikum, jangan birobikum, salah. Kalau birobikum tidak ada musadah, hati-hati. Birob bikum, jeda dulu. Birob bikum, jangan birobikum. Kalau birobikum tidak ada musadah. Kayak di surat Al-Fatihah, Rabbil alamin, di surat Al-Fatihah kan? Jangan Rabbil alamin, hati-hati. Itu kalau musadah tuh. Rabbikum. Bi rabbikum ada kumna. Ada mim kan? Sesudah kaf ke depannya ada huruf mim. Ada mim mati ke depan ada huruf fa. Maka jangan dipanjangkan membacanya kumnya. Jangan gini, siap perhatikan tulisannya. Jangan gini membacanya. Birabbikum. Salah tuh, salah hukum. Ini namanya jikalau ada mim mati
kedepannya bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka kumnya jangan dipanjangkan. Dalam arti kata jangan dilamakan. Jangan gini, birabbikum, salah tuh, salah hukum tuh. Habiskan suaranya, birabbikum pasmaun, birabbikum pas, begitu bacanya. Ya, cara pembacaannya. Siap. Memberikan contoh. Ya. Contoh yang tadi tuh ihfa sapawi. Birabbikum pasmaun. Betul berarti ya? Birabbikum fasma'un. Sekali lagi. Birabbikum fasma'un. Nah gitu ya bacanya. Jangan jangan salah tuh, salah hukum. Jadi ada mim mati ke depan ada huruf pa, namanya idhar sapawi. Bacaannya putuskan, fasmaun. Ya. Jadi idhar sapawi. Fasmaun. Maun sama dengan tadi. Setiap ada waw mati, nah siap lihat tulisannya. Kalaulah kayak angka n, berarti itu namanya tanda mati. Kan tanda matinya di atas waw ataupun wa. Sebelum wa-nya huruf apa? Huruf ain kan? Baris ain ataupun harokat ain angka 9. Nama angka 9 itu adalah domah. Maka bahasanya ada waw mati, sebelum wawnya ada harokat domah. Apa tadi? Ada apa tadi? Waw mati, sebelumnya harokat domah. Nah bahasa kita harus apa? Ya. Jadi nama hukumnya kalau wasol, apa wasol tuh? Wasol itu apa? Nyambung. Wasol itu nyambung ataupun lanjut. Kalau wasol maka ini tetap menjadi mad dobi'i. Kalau wakop apa wakop? Harus tahu. Mas, orang sering belajar tajwid bahasa wakop wasol jangan sampai tidak tahu. Jadi kalau wasol maka tetap mad dobi'i hukumnya. Kalau wakop mad aridil sukun. Ya, jadi gini, kalau wasol fasma'un qila dukhulil jannah. Kalau wasol jangan pasma'un qila dukhulil, salah. Dihidupkan kalau la wasol tuh pasma'uni gitu. Sama dengan al-Fatihah. Kadang-kadang wasol dengan wakop tertukar kemana? Coba kalau di al-Fatihah. Kalau dari bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kok napasnya tidak ganti? Kayak wasol tapi bacaan wakop salah. Kalau mau wasol, kalau mau wakop. Cuman kalau banyak yang tidak tahu di dalam surat Al-Hakumut. Kalau wasol dari pertama, dari bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim, al-hakumut, salah tuh. Di al-hakumut di situ, itu hamzah kotok, bukan hamzah wasol. Gimana mengetahui hamzah kotok, hamzah wasol? Maka itu harus tahu alatnya. Banyak orang, di surat al-hakumut, kalau wasol dari bismillah, al-hakumut kan tulisannya al-hakumut, al-hakumut. Makanya kalau kira-kira belum pas, belum tahulah, bebek seayat lah, itu aja. Kalaulah tata cara mewasol dengan mewakop. Nah, jadi kalau wasol huruf terakhir jangan dimatikan. Harus bahasanya harus mengerti. Kayak tadi. Kalau wakop kan pasmaun, berarti mati nunnya. Jangan wakop itu pasmauni, salah. Pasmaun gitu. Ya, kalau dilanjut di wasol maka pasmauni qilan gitu. So, balik di dalam apa nama ayat kursi.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Ya. Berarti kalau fil ar membuang huruf do. Sadar nggak selama ini kita sering tahlilan fil ar kan, kebanyakan fil ar, padahal tulisannya fil ardi. Kalau fil ar berarti membuang huruf do, dosa. Di sini apa? Supaya kita dapat ampunan. Kalau salah kita sering belajar tajwid, enggak dosa. Apalagi yang memimpinnya misalkan mohon maaf, yang memimpin tahlilan tidak belajar tajwid lalu salah kayak tadi, dosa. Kalau kita yang memimpin tahlilan yang sering belajar ini tidak dosa, dikarenakan lagi proses, itu untungnya. Nah, selama ini baca tahlil padahal ayat Al-Qur'an itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Aduh, Allahu Akbar. Nah, di situ harus hati-hati ya. Kebanyakan gitu kan, fil ar kan, bukan fil arab, bukan. Seharusnya membacanya fil arab, bukan fil ar. Fil ardi gimana? Lebih bagus asalkan tahu dalil. Iya, itu fil ar berarti membuang huruf do. Dosa. Fil ardi. Hah? Fil ardi langsung. Fil ardi boleh, nggak jadi masalah. Asalkan kalau nadanya berhenti dibaca fil ardi, kita harus tahu dalil supaya nggak disalahkan orang. Ah, ini kitabnya. Sebut fil ardi. Hah? Salah kah berarti? Ada. Fil ardi memang bacaannya fil ardi langit bumi. Iya, enggak, kalau berhenti itu kan harus dimatikan huruf terakhirnya. Kalau berhenti, atau wakaf. kalau wakaf tadi do-nya tuh harus dimatikan kan? Berarti membacanya fil arab gitu. Kebanyakannya fil arab, apakah fil ar? Berarti membuang huruf do, dikarenakan huruf terakhir huruf do, bukan huruf ro. Atau enggak? Ya memang nada ra itu. Iya, salah itu tuh. Fil ar katanya kan? Memang nada ra ro nada ro. Iya, seharusnya fil arab gitu. Fil arab gitu. Apa dia? Oh, bacanya enggak terang-terang sama-sama kan bilang. Tapi kita yang tahu dalam hati kita. Walaupun kedengarannya arti kan. Tapi kita yang tahu namanya. Di dalam surah Al-Fatihah ini kan Sama-sama Pak. saya sering nggak nanya orang baca ya karena dulu. Jadi seolah-olah tidak ada huruf L, seolah-olah huruf kaf. Jadi kalau huruf A ini ya karena Iya karena maka bisa terpleset di situ juga. orang baca ya karena Iya, ya karena jadi huruf kaf. Nah itu berarti kalau dibaca iya karena berarti huruf kaf ainnya enggak ada gitu. Iya karena Kan seharusnya iya karena budu wa iya karena stain. Karena kebanyakan tenten nyawa iya. Makanya di sini di sini perlu hati-hatinya. Ya. Makanya. Nah, itu. Jadi, ingat, kalau huruf-huruf yang agak susah kayak fil ardi tadi, itu gimana? Lanjutkan dulu. Contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu. Lebih baik berhenti di wa in tubdu, menyelamatkan huruf do tadi. Ulang lagi. Ulang lagi bacanya enggak, langsung lanjut. Kelihatan tanda wakofnya. Ulangi lagi dari wa in tubdu. Kayak contoh saya pernah nyampaikan kali di surat Al-Fatihah. Contoh, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Saya pernah sampai disebut Ustadz Maghdub gara-gara berhenti di situ. Ditanya, "Apa dalilnya?" Tidak tahu.
Jadi magdub kan tadi berhenti. Jadi diulangi lagi dari goiril saya tuh. Goiril magdub sampai waladolin. Lalu dikabarkan Ustadz magdub alah. Ditanya dalilnya, dia yang nyalahkan itu tidak tahu. Ya, seharusnya kan siratal ladina alaihim kan, alaihim. Saya masih ada napas tuh. Kan alaihim tuh la itu ada yang mengartikan la ya jujul wakfi kan, wakafnya la. Jadi saya lanjutkan ke magdub, rupanya sampai waladolin napas ngap-ngap. Berhentilah di magdub, ulangi lagi dari goiril magdub. Lalu heboh besoknya Ustadz magdub. Pernah pengalaman ya Allah ya Karim. Nah, jadi Satu ayat tuh satu ayat terjawab mah. Kalau dilanjutkan memang memang. Iya. Ya tujuh ayat, satu ayat ya. Iya. Satu ayat harus. Cuman usahakan ya, mohon maaf, usahakan untuk membiasakan lidah, jangan membaca Latin. Kalau membaca Latin, kalau tidak tahu sastra, bahaya nanti. Goiril jadi gairil kan di Latinnya tuh enggak? Memang. Makanya jangan. Jadi kebiasaannya jadi gairil nanti kemana? Susah. Ya. Jadi gairil. Gak ada pakai gak, dia salah pakai gak. Iya. Kalau pakai gak gairil memang salah Martin. Iya. Contoh lafaz Allah kata saya. Tulisan Latinnya Allah kan? Allah tulisan Latinnya kan? Bacanya Allah berarti gak tuh dibacanya go. Nah, gitu. A itu jadi O, Pak. Gairil. Iya, tulisannya gairil, bacanya jadi goiril. Contohnya kemana lafaz Allah? Tulisannya Allah kan? Allah tulisan Latinnya. Ada enggak orang yang membaca Allahu Akbar? Enggak ada, pasti Allah. Ke situ contohnya, Pak. Allah dan kita nyebut atau biasa orang yang non muslim biasa itu. Iya. Lain memang. Maksudnya orang-orang kita di dalam tulisannya beda, bacaannya juga beda. Beda memang. Makanya kalau di goiril tadi jangan dibaca gairil, tetapi harus goiril. A itu menjadi huruf O. Tapi kalau orang Pak Ustaz jarang membaca goir pakai gairil. Apa dia? Arab tuh dia punya suara lain beda dengan kita. Iya. Kalau Arab punya asing. Yang penting jangan gini aja, ya. Jangan sampai sama dengan tulisan Latin, bahaya. Membaca Arab jangan sampai sama dengan tulisan Latin. Salah. Oke lah kalau kata-kata yang lain tahu. Kata-kata yang lain misalkan tidak tahu. Kenapa kalau memang mau mengikuti Latin, maka azan harus dirubah. Harus Allahu Akbar. Baru saya setuju. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Maka membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Asalkan azannya Allahu Akbar. Masa azannya Allahu Akbar lalulah baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana? Gitu. Ya, jadi itu ayat 25. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, itu ya. Jadi panjang pendek itu melihat kepada masalah tanda-tandanya dulu. Jangan di mana mau manjangkan. Jadi pada kesempatan malam hari ini dicukupkan sekian dulu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi ya, untuk yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, itulah kekurangan kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi mari ke depannya istiqomahkan. Insya Allah kita sedikit-sedikit paham. Jadi tentang masalah tajwid memang harus talaki, berhadapan gini. Kalau Bapak belajar tajwid belum memahami sedikit demi sedikit, langsung melihat ke YouTube apa yang dinamakan patah dinamakan kasroh, maka pening, Pak. Kalau talaki gini dengan orangnya,
bisa nanyakan. Kalaulah ke YouTube bisa nanyakan enggak kalau tidak paham. Susah kan? Bukan melarang enggak, bagus. Cuma itu bedanya. Kalaulah dengan orangnya gini bisa nanya. Kalaulah ke YouTube kata orang gini mau nanya gimana? Tuh. Jadi itu tentang masalah tajwid. Insya Allah nanti udah selesai balik lagi tentang masalah Yasin. Maka udah Yasin nanti ditambah dengan Fatihah. Saya ada usulan satu sebelum ditutup. Gimana, setuju enggak? Jadi kita naikkan sekarang. Biasanya Yasin terus kan, maka sekarang tambah satu surat. Setuju enggak? Belum hafal biarpun 1 tahun surat Anas ya itu aja terus. Jadi tahun depan tambah lagi, tahun depan tambah lagi. Setuju enggak? Jadi ingatkan jikalau saya lupa, pokoknya setiap malam Jumat udah selesai Yasin, udah selesai tausiah baca itu. Nah jadi masalah. Nanti mudah-mudahan hafal gitu kan. Ibu-ibu udah berapa surat tuh? Dari surat Anas sampai surat apa Al-Qur'an, ibu-ibu udah banyak hafal. Dikarenakan tiap minggu kok terus ya. Alhamdulillah. Maksud saya kita juga gitu juga. Paling tidak 1 minggu 1 surat dulu, udah hafal nanti 2 surat 1 minggu terus, jadi setiap minggu dibaca hafal gitu tagih. Makanya ibu-ibu pun hafal gitu. Iya makanya rencana saya ibu-ibu tuh nantinya mau tahfidz 1 juz tuh. Sekarang ditaikkan 1 tahun tambah berapa surat 1 tahun. Jadi setiap minggu dibaca. Hafal. Yuk kita sama-sama mulai dari malam Jumat ini. Maka setiap sesudah Yasinan nantinya beritahu baru teringat juga ya. 2 surat atur surat Al-Falaq dengan surat Anas. Jadi nadanya biasa aja. Begitu nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 1 surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.